Selamat pagi, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, di pagi yang menyegarkan ini, kita harus selalu semangat untuk mengawali hari kita. Dan jangan lupa tetap sarapan makanan yang sesungguhnya bagi hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita terkadang atau bahkan sering merasa bahwa diri kita mampu melewati segala macam tantangan apapun. Padahal sebenarnya kita lemah. Kita sering merasa bahwa saya bisa melewati tantangan hidup. Tantangan hidup bisa bermacam-macam. Seperti kalau yang sudah berkeluarga, terkait dengan tantangan hidup dalam keluarga, kemudian yang masih sekolah, merasa bahwa dengan kekuatan diri sendiri bisa melewati tantangan dalam kehidupan sekolah. Begitu bagi yang sudah bekerja, tantangan dalam pekerjaan, saya bisa melewati itu dengan mudah dengan kekuatan saya sendiri. Padahal sebenarnya kita butuh pertolongan. Mari sama-sama kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, inilah cara Rasul Paulus memanfaatkan tindakan pemeliharaan Allah kepada Rasul Paulus. Dalam ayat 9 dikatakan, ia bermegah atas kelemahannya, dan ayat 10, bersuka di dalamnya, bersuka di dalam kelemahan tersebut. Nah, yang dimaksudkan di sini ini bukan kelemahan dosa, melainkan penderitaan, celaan, kekurangan, penganiayaan, dan kesusahan yang dialaminya demi Kristus. Alasan dia, Rasul Paulus ini bermegah dan bersukacita atas hal-hal ini adalah karena semuanya itu merupakan kesempatan bagi Kristus untuk menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia-Nya bagi dia, bagi Rasul Paulus itu. Saya ulangi sekali lagi. Alasan dia bermegah terhadap kelemahan dan bersukacita karena memberikan kesempatan bagi Kristus untuk menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia-Nya bagi dia. Melalui semuanya itulah Rasul Paulus begitu sering mengalami kekuatan kasih karunia ilahi sehingga dapat berkata di ayat 10 bagian terakhir tadi, jika aku lemah, maka aku kuat. Pada waktu kita lemah dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka kita akan datang kepada Kristus dan layak menerima kekuatan darinya, lalu mengalami curahan kekuatan dan tentunya kasih karunia ilahi. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mulai saat ini mengikrarkan bahwa akui kalau diri kita itu sebenarnya lemah. Akui kalau saya itu lemah. Akui kalau saya itu butuh pertolongan Tuhan Yesus dalam segala hal. Dalam setiap tantangan hidup apapun itu. Memang berat untuk mengakui sesuatu yang menurut kita bisa dikatakan mungkin memalukan atau bikin minder. Tapi percayalah, di dalam kelemahan kita, kalau kita mengakui kelemahan kita, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja seperti yang Rasul Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi, Bapak Ibu Saudara, akui kalau kita itu sebenarnya lemah dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena sumber dari segala hal
sumber dari semua pertolongan itu berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini sarapan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua dan memberikan kekuatan baru pada pagi hari ini dan selama satu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!